Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada dalam program Bible and Coffee. Saya rindu melalui program ini setiap kita terus tertanam dalam kebenaran firman Tuhan. Saya mengerti betul masalah kita masih ada, pergumulan harus kita tetap hadapi. Tapi firman Tuhan memberikan kita kekuatan, firman Tuhan memberikan kita jalan keluar, firman Tuhan memberikan kita pengharapan bahwa masih ada Tuhan. Kalau kita percaya bahwa masih ada Tuhan dalam hidup kita yang menolong kita, maka masih ada mujizat yang pasti Tuhan buat dan Allah kerjakan dalam kehidupan setiap kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini saya juga mengajak setiap umat Tuhan untuk sadar bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak mudah. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, Alkitab katakan. Karena itu berjaga-jagalah, waspadalah, karena kita tidak tahu kapan waktu Tuhan datang. Tapi kita percaya orang yang tetap terus tinggal dalam firman Tuhan adalah orang yang selalu hidup menyenangkan hati Tuhan. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, kita berdoa dan kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih sebab pemeliharaan Tuhan ajaib atas kami. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, pemazmur dalam Mazmur 27 ayat 13 dan ayat 14 pernah menyampaikan perkataan ini, saudara. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita mau melihat kebaikan Tuhan, terlebih dahulu sikap hati kita adalah sikap yang percaya. Sama-sama bilang sama saya harus percaya. Iya kan? Pemazmur bilang, aku percaya aku akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Ayat 14, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Maksudnya apa? Pemazmur belum melihat apa yang hari-hari ini dinantikan oleh dia. Itu sebabnya dia percaya akan melihat. Belum dia terima, belum dia lihat, tapi dia percaya. Inilah sikap orang percaya yang seharusnya kita pegang, yang harusnya kita lakukan dalam keseharian kita. Sehingga kita dapat berkata, betul saya belum melihat doa-doa saya dijawab. Betul saya belum melihat suami saya dipulihkan. Betul saya belum melihat rumah tangga saya dipulihkan. Betul saya belum melihat istri saya dipulihkan, anak-anak saya, rumah tangga saya dipulihkan. Tapi saya percaya saya akan melihat kuasa itu dinyatakan dalam hidup saya. Itulah sikap hati orang percaya. Amin. Itu sebabnya pemazmur bilang, nantikanlah Tuhan. Lihat saudara, dalam kita menjalani hidup ini kita belum melihat apa yang kita doakan, tapi kita percaya apa yang kita doakan kita terima. Makanya Tuhan Yesus bilang, apapun juga yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Kita belum melihat, tapi kita dituntut untuk percaya. Wow, benarlah apa yang dikatakan Rasul Paulus, kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya. Kita melihat belum, tapi kita percaya kita akan melihat. Ini dahsyat saudara, ini kunci untuk kita melihat hal-hal yang ajaib Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Ya, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu.
Kenapa pemazmur katakan kuatkan dan teguhkan hatimu? Agar kita tidak tawar hati ketika kita melihat keadaan yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita hadapi, apa yang kita rindukan. Karena seringkali kita doakan yang terjadi kok gak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita berdoa buat hal-hal yang kita rindukan terjadi, tapi justru yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita doakan. Nah, hal ini yang seringkali membuat anak-anak Tuhan akhirnya kecewa. Capek lah saya berdoa. Buat apa saya berdoa? Saya sampai sekarang gak melihat Tuhan sembuhkan saya. Pendeta, capek lah saya berdoa. Sampai sekarang saya gak lihat mujizat. Loh, kalau kita berdoa terus langsung kita lihat mujizat, ya kita gak berdoa lagi. Itu sebabnya kenapa ada proses. Agar apa? Agar kita setia. Ketika kita diproses, kita menunggu dan menantikan Tuhan. Pemazmur bilang, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kenapa kita perlu menguatkan dan meneguhkan hati kita? Agar kita tetap bertahan. Makanya pemazmur selanjutnya katakan, nantikanlah Tuhan. Ketika kita menantikan Tuhan, kita tetap diam di hadirat Tuhan. Sekalipun kita menunggu apa yang kita doakan, janji Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita. Tapi ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang terus menantikan. Janjinya jelas. Yesaya 40 ayat yang ke-31 firman Tuhan bilang begini, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, haleluya, dia akan mendapatkan apa? Kekuatan yang baru. Jadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan tuh gak pernah kehilangan kekuatan, saudara. Kenapa ada orang-orang stres, tertekan, menantikan berdoa dan doanya belum dijawab. Akhirnya lama-lama dia capek ikut Tuhan, capek lah beribadah tapi gak melihat pertolongan Tuhan. Karena tidak menantikan Tuhan. Dia pengen instan, dia pengen cepat, jawaban terjadi. Nggak bisa. Ikut Tuhan itu pembentukan, ikut Tuhan itu dibentuk, diproses, didewasakan. Berarti ada jeda waktu. Bagaimana ketika Daud diurapi oleh Samuel, dia tidak langsung jadi raja. Dia lari-lari dulu dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menghindar dari dibunuh oleh Saul. Bagaimana Yusuf dijanjikan sesuatu oleh Tuhan, tapi tidak langsung terjadi. Dia harus dulu dimusuhi oleh saudara-saudaranya. Dia harus dulu dijual sebagai seorang budak. Dia harus difitnah dulu, masuk penjara dulu. Baru setelah itu dipromosikan Tuhan. Ada jeda waktu di mana kita melihat pertolongan Tuhan. Itu sebabnya orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Orang yang menantikan Tuhan, Tuhan sendiri yang kasih kekuatan. Untuk apa? Untuk tetap setia mengiring Tuhan. Dikasih kekuatan untuk tetap setia menantikan janji Tuhan. Ia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesuh. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tidak ada capeknya untuk ikut Tuhan. Tidak ada lelahnya untuk melayani Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang berikan kekuatan. Tuhan yang berikan kesanggupan. Sekalipun kita belum melihat, sekalipun kita masih ada dalam tahapan menantikan, tetaplah setia menantikan Tuhan. Engkau yang menantikan kesembuhan hari-hari ini, tetaplah setia menantikan Tuhan. Engkau pasti disembuhkan, asalkan engkau percaya. Engkau terima kuasa, engkau terima mujizat. Tapi tetaplah menantikan Tuhan. Engkau yang rindu menantikan rumah tanggamu dipulihkan, tetap nantikan Tuhan. Ada waktunya Tuhan akan memulihkan rumah tanggamu. Ada waktu Tuhan memulihkan ekonomi. Tetap nantikan Tuhan. Engkau sungguh akan melihat apa yang tidak pernah kau lihat, tidak pernah timbul dalam hatimu. Itu yang Allah sediakan bagimu. Tetap nantikan Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Tolong kami untuk kami selalu menanti-nantikan Tuhan dan percaya bahwa apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan kerjakan pasti terjadi dalam hidup kami. Tugas kami adalah setia. Tugas kami adalah berharap. Tugas kami adalah tetap mengiring Tuhan. Dan kami harus menantikan Tuhan. Kami akan melihat perkara dahsyat dinyatakan dalam hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.